Oh, kalau untuk kepikiran udah pasti. Kalau di rumah selalu kayak misalnya aku kemarin kan ada 2 stage yang harus dipilih untuk hari H. Nah aku tuh selalu nanya, sayang ini tuh sebenarnya dua-duanya bagus, cuman aku bingung, bantu pilihin dong. Jadi kita tuh harus dari segi mana, misalnya aku suruh dia untuk jadi penonton, kalau jadi penonton kamu akan apa yang akan kamu rasain kayak gitu gitu. Nanti heboh banget kan gitu ya, jadi biasanya kita akan ada penamprot manajemen. Yes. Itu kita pasti minta bantuan dari penyelenggara gitu ya, supaya semuanya berjalan sesuai dengan SOP yang ada, karena kan seperti tempat-tempat yang lain ya. Yeah. Kami ini heritage, jadi itunya tetap kita jaga keselamatan dan sebagainya. Wow. GBK atau Istora pastinya kan heritage. Di spill. Nah, oke, ini untuk layout dan juga harga tiket konser di Jakarta di Istora Senayan. Jadi kita akan ada mulai dari festival dan juga ada cat 1 sampai cat semua tiket ini sebenarnya bisa add-on benefit. Oke. Nah, benefit ini itu ada 2 jenis, yaitu ada VIP experience dan juga VIP plus meet and VIP dan meet and greet experience gitu. Oke. Jadi ini kita start from 450.000 sampai 1.250.000 antara suara juga ya untuk Oke. detailnya. Wah, ini berarti bisa dicek di Instagramnya Antara. Jadi pastinya semua teman-teman bisa hadir pasti Iya, di sana. betul. Nanti Oke. untuk yang apa cat 1 sampai cat 6 itu adalah sitting, untuk festival itu yang standing gitu ya teman-teman. Ntar detailnya akan ada di Instagram, boleh langsung dicek. Oke. Jadi nanti full mahal ini ketika gimana konsernya itu nanti akan berjalan. Jadi bisa dibilang bahwa kayak nonton konser 2 kali, Ya. karena nontonnya ketika rehearsal Ya. dan juga ketika konsernya. Ah. Dan di situ juga teman-teman nanti bisa kasih masukan buat nih. Ya lampunya jangan warna itu deh. Oh. Ini dengerin ya. Ya, Pusing. aja. Iya. Jadi bisa di yang selain itu sebenarnya sitting gitu. Dan di sini itu juga all kategoris itu bisa add-on benefit. Oke. Seperti tadi, yaitu VIP experience juga sebenarnya. I see. Semuanya atas antusiasnya untuk datang ke hari ini aja, aku udah seneng banget. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua yang ada di sini. Semoga kalian sabar nunggu penjualan tiketnya sampai 1 Desember nanti, terus tanggal 2 yang GL juga. Pokoknya semangat terus guys. Semoga war itu ada ya. Oh, itu dia. Karena kalau war berarti kita orang-orang berarti semangat buat beli tiket aku. Semoga kalian juga dapetin tiketnya, terus akhirnya kita ketemu nanti di 14 Februari di Jakarta dan 2 Mei di Kuala Lumpur. Buat ini, terima kasih banyak untuk Lini sebagai manajer. Ini kan Lini rehat dari dunia musik, habis itu kamu. Wah, ini ada persembahan dari Opal untuk mahal ini. Yes, silakan kakak. Oke. Yes, sekali lagi ya, mohon maaf. Yang di tengah, 3, 2, 1. Dan untuk yang teman-teman yang di depan, kita foto bersama. Pak Rudi yang sudah hadir bersama kita hari ini mungkin bisa berfoto bersama juga. V2 Indonesia, luar biasa. Yes, kita hitung 3, 2, 1. Sekali, 1. Yes, terima kasih. Sesi doorstop dengan Mahal ini saya persilakan 10 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Halo semuanya. Terima kasih. Gimana rasanya deg-degan di sini banget fans yang datang support aku hari ini gimana? Deg-degan banget ya. Rasanya udah nggak pernah kayak gini lagi, soalnya hampir setahun aku hiatus tinggal di Goa kayaknya. Terus kayak ketemu banyak orang, rasanya nggak bisa diungkapin, jadi deg-degan terus dari tadi. Mal ini gimana perasaannya kamu akan konser lagi keluar nih? Bagaimana perasaan kamu? Karena kan udah lama banget hiatus kan, dan ini first time kamu balik lagi untuk konser menyapa fans-fans kamu di luar dari Indonesia. Gimana? Benar-benar nggak bisa dijelasin sih, karena rasanya campur aduk, seneng udah pasti, terharu juga pasti. Jadi pengen mewek mulu dari tadi, terus rasanya kayak
ada rasa yang ih kok gue ternyata ditungguin ya gitu, tapi deg-degan terus sih dari tadi. Kemarin mungkin ada yang berbeda nggak sih mungkin dari comebacknya seorang Mahal ini sekarang nih udah jadi semua berbeda seperti apa? Perbedaannya adalah mungkin dari persiapannya ya, sekarang jadi lebih ada waktu untuk mempersiapkan semuanya, walaupun sebenarnya Fabula kemarin juga sangat amat dipersiapkan, tapi sekarang ada di jeda itu aku tuh ada rasa oh aku harus tambahin ini nih, aku harus tambahin itu, jadi banyak hal baru yang terinspirasi yang dapat yang aku tuangkan ke dalam koma gitu. Tapi balik lagi jadi kemarin yang baru kan beda nih kalau kemarin sih. Oh, sebenarnya sih aku selalu pengen kalau di atas panggung itu pengennya tetap jadi Mahal ini yang dikenal seperti biasanya, tapi untuk balik ke belakang ke backstage lagi pulang ke rumah ya aku akan jadi ibu gitu sih. Nah ini gimana sih? Dapat banyak orang yang bilang hidupnya tuh karena lagu kamu, mereka sekarang hidup karena kamu, gimana? Nah itu rasanya ada pressure-nya kenapa? Seneng sih, maksudnya ada yang komen kayak Mahal ini aku butuh kamu, mungkin butuh lagu baru, capek dengerin Fabula mulu gitu kan. Tapi ada rasa pressure-nya juga. Pressure-nya kenapa? Karena aku takut mereka berekspektasi tentang aku gitu, tentang Mahal ini nih kalau ngeluarin sesuatu udah pasti viral, misalnya gitu nih. Itu tuh menurut aku itu suatu pujian, tapi satu hal yang bikin aku deg-degan juga karena takut ekspektasi mereka terlalu tinggi dan apa gitu. Tapi ya itu suatu pujian sih buat aku gitu. Apapun yang kamu nyanyikan Nah itu takut sama statement itu sebenarnya, takutnya nggak viral gitu. Kan waktu itu sekarang nggak tahu kan, jadi semoga dengan aku terus ditunggu sama orang itu jadi sesuatu lah buat mereka dan melegakan yang katanya mereka butuh aku, semoga semua itu jadi melegakan di saat aku comeback nanti gitu. Di konser pasti ada, aku juga bakal taruh musisi-musisi yang sebelumnya aku belum pernah konser di atas panggung, terus beberapa konsep yang sebelumnya mungkin konsep itu di IKI di aku nggak pernah, jadi aku taruh itu di sini gitu. Terus juga beberapa konsep-konsep yang mungkin nggak pernah orang pikirin Mahal ini bawa konsep itu gitu. ini ada campur tangan Iki juga berarti di dalam koma ini bagaimana? Kebetulan kalau di dalam koma ini enggak sih, full aku kebetulan. Di konser ini full aku kebetulan. Maksudnya campur tangan apanya nih? Oh kalau untuk kepikiran udah pasti, kalau di rumah selalu kayak misalnya aku kemarin kan ada 2 stage yang harus dipilih untuk hari H. Nah aku tuh selalu nanya, sayang ini tuh sebenarnya dua-duanya bagus, cuman aku bingung kok bantu pilihin dong. Jadi kita tuh harus dari segi mana, misalnya aku suruh dia untuk jadi penonton, kalau jadi penonton kamu akan apa yang akan kamu rasain kayak gitu-gitu. Nah ini seperti yang kamu lihat terus sampai apa tuh Oh dia excited banget sih, dia seneng banget karena kebetulan dia sangat support banget, dan itu juga sebelum nikah juga selalu ngomong kalau misalnya setelah ini aku izin untuk selalu ngeraih mimpi aku ya. Nah itu sangat disupport banget sama dia, dan dia seneng banget juga karena kebetulan kan kita sama-sama musisi ya. Nah kita juga sama-sama bekerja di bidang yang sama, jadi seneng banget lah dia buat support aku, dan nggak ada yang namanya dia nggak support sama sekali, itu nggak ada. Tapi kembalinya mungkin Selina sendiri gimana sekarang? Kan udah ya terus kembali lagi, karena bagi waktunya udah beda, kalau dulu kan mungkin masih single. Gimana sekarang? Boleh bahas tentang album aja atau konser aja? Gimana di waktunya gitu? Pertanyaannya? Nggak gimana-gimana sih bagi waktunya, aman aja karena Selina juga anaknya nggak rewel, nggak gimana, dia benar-benar mengikuti semuanya gitu, nggak ada susah-susahnya gitu. Ini hari ini ada yang tidak terduga dari kamu, teman-teman fans bawa apa gitu? Tadi di belakang sih tiba-tiba nyolek ya, nggak tahu itu bawa kotak apa ya, tapi alhamdulillah terima kasih teman-teman, kan udah lama nggak ngerasa dikasih fans ya. Udah lama nggak ngerasain di interview kayak gini juga, udah lama banget, jadi aku ngerasa aku siapa ya hari ini gitu. Simpan ini deg-degan nggak sih? Ada yang harus spesial kamu pakai atau apa? Kan biasanya kalau di rumah atau misalnya mau kemana itu biasanya pakai baju rumah aja ya. Terus sekarang udah hamin berapa tuh aku udah mulai ngecat stylish aku yang biasanya, karena kalau aku manggung apapun itu selalu base-nya tuh dari aku. Misalnya stylish aku mungkin nggak mau kena marah aku kali ya. Jadi dia yang Lin mau pakai apa gitu. Jadi aku pasti ngasih referensi aku. Jadi nanti dituangkan lah itu semua referensinya menjadi baju hari ini gitu. Tapi kalian gayanya nggak pernah gagal, gimana sih kalian?
Masa sih? Kayaknya bakal gagal. Gini Kalau aku jawab, aku dibilang pick me nanti. Serem banget ya?